Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ada yang meluk terus langsung tenang, yang awalnya mentalnya berantakan, lagi mental breakdown, se-breakdown-breakdownnya, tiba-tiba tenang setelah sholat. Serelia Ayuna Reina Raisa, atau yang dikenal dengan Serelia Raisa, merupakan seorang aktris yang memulai karirnya sejak tahun 2006. Ia menghabiskan masa kecilnya dengan bermain FTV. Tidak seperti anak usianya, Serelia mengaku tidak dapat merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Sejak saat itu, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang bermasalah dalam dirinya. Dari SD, aku nggak pernah ngerasa bahagia. Aku mikirnya, kok gue nggak pernah ngerasa bahagia kayak orang-orang ya? Aku kan maksudnya, aku bisa ngeliat lah pandangan orang-orang kayak sama keluarganya, sama temen. Kok mereka bisa ya ketawa lepas, ketawa ini. Kok gue nggak pernah bisa ya ngerasain itu. Jadi, aku ngerasa there is something wrong with me. Yang aku harus cari tahu ini tuh apa sih. Jadi aku nggak pernah, aku tuh cuman dikasih uang. Aku selalu dikasih, aku nggak pernah dikasih kasih sayang, nggak pernah ditanya how was your day, gitu aku nggak pernah ditanya itu. Jadi ya aku semuanya aku simpan sendiri, yang lama-lama numpuk-numpuk jadi bukit, lama-lama depresi sendiri. Dan depresi itu sebenarnya dari kecil, dan kata psikolog aku, trauman aku itu dari umur 3 tahun. Dan orang-orang yang lebih tua ini mungkin ngerasa aku karena masih kecil aku lupa. Tapi padahal aku nggak pernah lupa sampai detik ini. Semua cerita. Jadi misalkan ada orang yang misalkan keluargaku ada yang selingkuh, cerita sama aku. Misalkan saudara aku atau tante aku atau mama aku ada yang selingkuh, contohnya, itu ceritanya sama aku. Karena aku tuh termasuk anak kecil yang tua lah, ibaratnya. Dari dulu emang tua gitu. Emang pemikiran aku dewasa. Cuman dari merekanya sendiri mungkin sadarnya karena aku masih kecil aku akan lupa. Padahal aku nggak lupa, dan itu jadinya traumatik, dan akhirnya aku jadi punya mental illness itu. Punya mental illness itu, mau nggak ya disebutin? Aku punya bipolar, aku borderline disorder, sama anxiety disorder. Serelia mengaku ia bukan orang yang mudah bercerita tentang masalah yang ia hadapi, sehingga menjadikannya sebagai orang yang kuat di hadapan orang lain. Namun, di satu sisi ia merasa semakin terpuruk karena tidak memiliki seseorang untuk mengarahkannya ke jalan yang lebih baik. Sampai akhirnya aku harus ke psikiater. Awalnya Google lah, cari. Yang namanya anak kecil pasti nggak tahu mau nanya sama siapa, akhirnya nanya sama Google kalau aku. Akhirnya aku cari-cari di Google, aku harus ke psikolog. Dari psikolog aku dirujuk ternyata ke psikiater. Dari psikiater itu aku dilihat, ternyata didiagnosa bahwa aku mempunyai beberapa mental illness gitu. Dari beberapa mental illness itu, salahnya aku, dan mungkin aku nggak tahu ya, salah orang tua atau salah lingkungan aku sendiri, karena kebiasaan nggak cerita, jadi dan nggak pernah dikasih pilihan dari kecil, jadi aku nggak pernah ngerasain proses. Jadi kalau misalkan aku punya masalah, langsung solusi, masalah langsung solusi. Jadi walaupun misalkan pas papa meninggal, aku nggak nangis sama sekali. Jadi papa meninggal, aku langsung dapat solusi. Oh ya udah, oke, kalau gitu gue jadi tulang punggung keluarga. Aku gini, gitu. Nah salahnya karena nggak punya proses itu, jadinya kepikirannya ke hal-hal yang negatif. Dari lingkungan sendiri, aku nggak punya temen yang muslim yang baik gitu. Muslim yang baik dan benar tuh aku nggak punya gitu. Jadi arahnya aku udah ke bawah lingkungan, ke hal-hal yang negatif semua gitu.
Iya, aku tipe orang yang suka cerita, tapi mereka mungkin ngerasanya aku cerita full banget 100%, tapi padahal aku cuman 30% yang aku ceritain. Jadi nggak ada yang ngebimbing aku untuk jadi positif, karena aku nggak terbiasa untuk cerita, nggak dibiasain untuk cerita gitu. Seiring berjalannya waktu, Serelia menemukan sebuah tulisan yang mengingatkannya kepada kematian. Hal itu membuat Serel takut akan kematian dan berniat untuk hijrah. Setelah sebelumnya, ia melabeli dirinya sebagai seorang agnostik. Nah, itu yang bikin sebenarnya aku mulai mau yang benar-benar titik aku, oke, gue harus hijrah, aku harus pakai kerudung, aku harus jadi muslim yang benar tuh karena itu. Jadi aku nemuin meme dimana pokoknya intinya kalau lo bilang lo mau tobat, tapi lo mau tobatnya besok, kalau matinya sekarang gimana? Karena itu. Iya, jadi titik baliknya di situ. Jadi karena takut mati itu tadi. Kalau dulu sama sekali nggak ada. Sebelum aku ketemu meme-meme itu, nggak ada sama sekali aku takut mati karena emang aku nggak percaya akhirat dulu. Aku nggak pernah percaya akhirat. Aku cuma percaya ya ada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya kita nggak tahu nanti kalau kita meninggal ya kita kemana nggak tahu gitu. Aku karena nggak percaya agama. Nggak tahu kenapa aku tiba-tiba ya punya temen selalu membawa hal-hal negatif yang ya nyamannya dunia tuh ini, nyamannya dunia ini. Dan nggak tahu kenapa dulu aku punya sahabat aku juga agnostik, dan aku dulu pernah jadi agnostik juga. Jadi nyambung banget, dan jadi makin lama makin jauh sama Allah gitu, makin lama makin jauh sama agama, sampai akhirnya aku nggak percaya agama sama sekali. Alasan aku jadi agnostik awalnya karena selalu disuruh sholat, disuruh ngaji, aku sampai les ngaji segala macam, dan aku nggak bisa disuruh orangnya. Kalau aku disuruh atau dibentak, aku makin nggak akan ngelakuin. Semakin aku nggak ngelakuin, imannya semakin kecil, semakin nggak ada punya iman. Akhirnya ya udah jauh dari agama, jauh dari Tuhan gitu. Jadinya aku sholat atau ngelakuin rukun Islam, syarat-syarat Islam segala macam karena orang tua, karena temen gitu, bukan karena Allah. Dari akunya emang gak, karena disuruh mulu jadinya nggak punya iman, jadinya ya nggak percaya apa-apa. Jadinya mau sholat pun ya nggak khusyuk, ya menjalani karena orang tua. Walaupun Serelia mengaku sebagai seorang agnostik, tetapi ia selalu berdoa agar Allah menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Karena ia percaya ada kekuatan yang mampu mengubah hidupnya di luar dirinya sendiri. Pas SMP itu setelah aku didiagnosa, aku flashback lagi, aku percaya adanya Tuhan. Karena aku percaya adanya Tuhan, aku selalu doa, mau Tuhan manapun itu saat itu yang aku percaya, aku selalu doa untuk, ya Allah, ingetin aku untuk selalu sujud kepadamu. Mau Allahnya itu siapapun. Jadi entah kenapa Allah selalu ngasih bisikan-bisikan lah gitu. Karena aku percaya nggak mungkin ada makhluk selain Allah, selain yang maha besar yang bisa ngebikin alam semesta sebesar ini gitu. Manusia nggak mungkin. Aku ngerasa malaikat nggak mungkin, setan apalagi. Kayaknya nggak ada hal yang bisa membuat alam semesta sebesar ini loh. Kita bahkan belum tahu alam semesta sebesar apa. Nah itu yang aku yang aku ngerasa ada sesuatu hal nih yang paling besar yang bikin semuanya jadi nyata gitu. Berkat doanya yang selalu ia panjatkan kepada Allah, secara tiba-tiba Serelia merasa hatinya tergerak untuk melaksanakan sholat. Ia merasakan ketenangan yang sebelumnya tidak dapat ia rasakan, serta mendapatkan jawaban mengenai agama yang selama ini ia pertanyakan. Nah, akhirnya karena doa aku itu, aku tersentuh untuk tiba-tiba sholat. Tiba-tiba wudhu, tiba-tiba sholat, nangis, terus ngerasa ada yang meluk, terus langsung tenang. Yang awalnya mentalnya berantakan, lagi mental breakdownnya,
tiba-tiba tenang setelah sholat. Setelah sholat langsung tenang, jadinya pengen pakai mukena terus, pengen wudhu terus, pengen sholat terus gitu. Akhirnya baru percaya, oh ini tuh gue tuh nggak bisa mikirin semuanya pakai logika. Emang ini tuh namanya keyakinan tuh ini. Agama itu bukan sains. Agama itu bukan sains yang bisa kita pikirin secara logika semuanya. Yang makanya agama dinamain kepercayaan dan keyakinan kan, dan itu semuanya datangnya dari hati. Nah itu, karena itu mendingan gue jadi gembel daripada gue nggak masuk surga gitu. Padahal mereka yang ngomongin setan kecil, preman tobat, tapi kalau aku ajak kajian, alhamdulillah beberapa kali ada yang mau gitu. Tiba-tiba begitu aku berhijab, dokter aku tuh langsung yang kayak, kok kamu banyak berubah ya? Obat aku dikurangin. Aku harus dirawat di rumah sakit jiwa. Doa aku selalu, ya Allah kuatin aku, selalu sujud kepadamu, dan bikin aku bahagia.